Mari Mbak, silakan masuk dulu. Oh iya Bu, silakan duduk, dinamakan duduknya ya. Oke, baik. Sudah nyaman? Sudah. Dengan Mbak Desa ya? Iya. Oke, sebelumnya mungkin kita bisa perkenalan terlebih dahulu ya Mbak. Mungkin bisa dimulai dari Ibu sendiri. Jadi nama Ibu Fatin. Dari di sini Ibu berperan sebagai konselor Mbak Desa. Gitu. Mungkin Mbak Desa bisa memperkenalkan diri. Bisa perkenalan Bu? Iya. Perkenalkan Bu, nama saya Disa Macan Muda, biasa disapa Kak Dista. Saya dari Prodi BK UNS. Oh iya, dari UNS ya Mbak? Iya Bu. Oke. Jadi gimana nih kabarnya Mbak Dista? Alhamdulillah baik sih Bu. Baik, alhamdulillah. Tadi kesini perjalanannya naik motor atau naik transportasi umum atau diantar orang tua? Kebetulan saya ada motor Bu, jadi saya naik motor. Oh, naik motor. Ini perjalanan dari rumah atau Mbak Desa ngekos di sini? Saya ngekos Bu di sekitaran kampus. Oh, deket ya berarti. Mbak Desa itu kan ngekos. Nah, kalau boleh tahu biasanya tuh pulangnya tuh setiap apa ya Mbak? Nggak tentu sih Bu, kadang 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali itu aspeknya saya longgar. Jadi kalau ada waktu saya sempat-sempatin pulang. Kalau memang belum longgar itu saya biasanya weekendnya di kos saja. Emangnya rumah Mbak Desa itu di mana ya aslinya? Saya asli dari Karanganyar Bu. Karanganyar. Lumayan deket ya? Sebenarnya nggak terlalu dekat sih Bu. Oh, ada iya. jam dikit lah. Biasanya berapa jam emang Mbak? 1 jam Bu. 1 jam. Ya, di rumah itu ada siapa aja Mbak Desa sekeluarga? Kalau saya di rumah ya Bu, itu ada 5 anggota. Yang pertama itu ada tentunya ada ayah mama saya, terus yang ketiga yang saya 3 orang ini ada dari saya sama adik saya. Tapi kalau sekarang tuh kalau itu kakak saya kerja di Bekasi, terus adik saya sekolah boarding di Kecil Timur seperti itu. Jadi di rumah cuma ada ayah sama mama saya. Begitu. Berarti Mbak Desa ini 3 bersaudara ya ternyata? Iya benar. Oh iya. Saya bingung apa? Habis namanya nama apa? Terus aku boleh tahu? Oh, kesibukannya. Oke. Oh iya, kalau boleh tahu kesibukan Mbak Desa tuh akhir-akhirnya apa ya Mbak? Kalau kesibukan saya hari ini tuh Bu, saya tuh pusing banget sama ngerjain tugas. Apalagi ngerjain tugas media BK Bu. Oh iya, media BK itu tugas apa ya Mbak? Tentang apa? Jadi kita tuh disuruh bikin media audiovisual. Tapi tuh bikin banyak itu loh Bu, kayak dari segi FM juga ada, segi itu apalagi ya Bu, banyak kan media audiovisual kan banyak ya Bu. Mungkin misalnya komik atau bikin animasi. Nah, kita tuh bikin animasi Bu, itu susah banget. Sudah diminta untuk membuat RPL juga ya Mbak? Iya Bu. Kalau boleh tahu semester berapa emang nih Mbak Desa ini? Kebetulan saya udah semester 3. Oh, semester 3, ya udah 1 tahun ini ya Mbak? Iya. Oke. Mana ini tadi Mbak? Oh, lalu Kamu mau nggak tahu? semester 3. Terus semester 3. Oh iya. Oh, kamu harusnya tadi tuh cerita tugas itu banyak pusing, bahkan sampai tapi Itu lah ya. Jadi tapi nggak usah nggak sih? Aku kan mulai semester 3, semester 3, dia semester 3. Iya Bu, jadi saya tuh cukup pusing gitu Bu sama yes. semester. Ayo kamu nggak lanjutin, aku nggak tahu. Yes. Semester 3. Oh, semester 3 ya Mbak Desa? Iya Bu. Jadi semester 3 tuh full pusing banget. Sampai saya tuh Bu kayak merasa hari itu cepet banget. Jadi jadi kayak pagi sampai sore tuh Bu, aku tuh di kampus. Terus pas itu ada kerkom di situ.
telepon sampai mungkin setelah 10 atau jam 10, lalu langsung jam 10 malam. iya Bu, saya kemarin aja sampai kehujanan gitu, malam-malam kan sampai gerbangnya ditutup Bu yang belakang, jadi saya harus ke depan gitu. Sibuk banget ternyata ya, Iya, Bu. mahasiswa saat ini. Ya semester 3 Bu, biasalah ya sibuk-sibuknya gitu. Oke, baik Mbak Desta. Mungkin ini kita bisa langsung masuk aja ke sesi konselingnya ya Mbak Desta. Oh iya. Gini, kalau boleh tahu nih sebelumnya kan Mbak Desta udah sempat cerita nih barusan. Ibu mau nanya dulu, Mbak Desta sebelumnya pernah ikut konseling atau belum nih? Belum pernah sih Bu. Belum pernah. Kalau garis besar tentang konseling itu Mbak Desta udah tahu atau belum ada gambaran? Kalau saya lihat-lihat ya Bu, konseling itu kayak cerita-cerita doang nggak sih Bu? Oh iya betul Mbak Desta. Jadi Ibu izin menambahkan ya. Jadi konseling itu nanti bisa bertempat Mbak Desta, di mana tuh Mbak Desta bisa cerita apa masalah Mbak Desta, bisa berbagi pengalaman Mbak Desta dengan ahli yang mana itu mungkin bisa konselor ataupun guru BK gitu Mbak Desta. Oh gitu. Iya Mbak Desta. Nah di sesi konseling kita ini nanti kita ada rentang waktunya Mbak Desta. Itu dari 30 menit sampai 45 menit maksimal Mbak Desta. Nah sebelum sesi konseling kita mulai ini nanti akan ada surat persetujuan yang akan Mbak Desta tanda tangan terlebih dahulu, yang mana Mbak Desta itu setuju bahwa mengikuti konseling tadi gitu. Mungkin bisa diisi. Sudah Bu. Oke, pulpennya nanti bisa dibawa dulu. Selanjutnya ini Mbak Desta bisa ngisi presensi terlebih dahulu. Oke Bu. Tanggalnya hari ini ya Bu? Iya Mbak Desta hari ini. Ya Bu. Ini sudah terkasih. Oke, kita langsung saja. Mungkin karena emang waktunya hanya sebatas 30 sampai 45 menit saja. Kalau nantinya waktu kita sudah terbatas dan Mbak Desta masih ingin ada yang disampaikan ke Ibu, mungkin kita bisa merencanakan di waktu lain untuk konseling kembali. Gitu Mbak Desta. Oke, mungkin bisa langsung saja nih. Sebenarnya apa nih yang pengen Mbak Desta ceritakan ke Ibu? Aku mau cerita Bu tentang aku tuh jadi semenjak kuliah ini aku suka banget pengen main dan buat tugas. Jadi Mbak Desta tuh punya hambatan dalam menunda tugas ya Mbak Desta? Bener banget Bu, jadi sampai sering banget saya tuh ngerjainnya rebutan karena ya mungkin karena dari saya malas atau suka itu sih Bu, suka banget tingkat sih susah. Lagi ngomong sing dia, aku langsung aku suka bersih-bersih. Enggak, belum. Kamu Aku ngomongkan menunda tugasnya itu ya seperti apa kan. Terus kayak cerita langsung mau pokoknya satu yang resep-resep ini. misalnya cerita apa Sama ini Miss. sama ini nggak bang? Aku langsung cerita ya. Terus makan menunda tugasnya. Hambatan dalam tugas Ibu. Kalau boleh tahu, mungkin bisa diceritakan lebih banyak. Aku ceritain gimana sih apa sih Mungkin bisa diceritakan lebih detail lagi ya Mbak, menunda tugasnya itu ya seperti apa? Jadi kalau saya tuh suka banget membuat tugas. Jadi sebenarnya tugasnya itu cuma mungkin 1-2 gitu tapi saya tuh dan itu tuh udah dikasih rentang waktu yang lama gitu, 1 minggu 2 minggu. Tapi gara-gara saya suka
jadinya mungkin saya ngerasa kurang maksimal dan itu sering berulang gitu loh Bu. Oh gitu. Jadi Mbak Disa tuh punya kebiasaan menunda tugas yang bahkan tugasnya itu tuh ngerjainnya bukan hanya satu tapi Amin hampir berapa berapa jam? jam. Iya, oke. Cukup unik ya kebiasaannya. Iya dong. Selamat malam. Langsung ini Mbak, sejak kapan Mbak? Kalau boleh tahu, Desa tuh menyadari ada kebiasaan itu sejak kapan ya? Apakah dari bangku sekolah atau dari saatnya ini? Kalau Ibu boleh tahu, Mbak Desa tuh ngalamin ini tuh sejak kapan ya Mbak? Apakah dari sejak bangku sekolah atau baru-baru semasa kuliah ini Mbak Desa menunda-nunda tugas begitu? Saya menunda tugas tuh dari kuliah ini sih Bu. Nah mungkin SMA kan saya di boarding ya Bu. Jadi emang nggak ada dikasih PR gitu. Jadi karena jarang dikasih PR itu, jadi saya ketika kuliah mungkin kalau tershock ya Bu. Dulu dikasih tugas banyak, terus jadi saya malas lah mengerjakan. Gitu. Berarti faktor utamanya karena perbedaan habit gitu ya Mbak dari Iya benar. waktu semasa sekolah dan kuliah ini. Oke. Saya waktu di mana ya? Padahal mau apa kita tapi nggak semuanya di mau lancar-lancar banget sih. Oh iya. Memangnya Mbak Desta itu apa sih yang bikin Mbak Desta tuh Sering menunda gitu. Memangnya itu faktor apa sih Mbak Desta yang bikin Mbak Desta tuh sering menunda tugas begitu? Menurut saya Bu, saya sering menunda itu karena yang pertama sering banget nyepain tugas. Itu tuh kayak gampang nih mah, palingan 1-2 jam selesai. Padahal itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Makanya saya membutuhkan waktu yang lebih lama karena konsepnya juga lama dan membutuhkan mungkin ketelitian seperti itu. Apalagi ya Bu ya, mungkin ini Bu, saya tuh punya kebiasaan aneh banget. Jadi sebelum ngerjain tugas saya tuh senang banget kalau ruangan itu bersih gitu, rapi, tertata seperti itu. Nah ketika saya fokus itu menjumpai kamar saya mungkin berantakan, itu bakal lebih fokus membersihkan daripada menyelesaikan tugas walaupun saya dari depan laptop ya Bu. Pasti saya bakal bersihin sampai bersihnya tuh bukan 30 menit 5 menit gitu Bu, tapi udah mungkin 1 jaman karena saya nggak tahu kenapa ya kalau pas kayak gitu tuh Bu, semuanya menurut saya tuh jadi kotor gitu. Kayak seumpama lemarinya nanti tak pindah kemana-mana gitu biar kayak prosesnya enak, ataupun mencuci semua baju ataupun kasurnya kayak jemur. Terus sampai yang paling parah tuh aku saya malah jadinya bersihin kos tuh pernah Bu, saya malah jadi ngepelin lorong kos. Terus habis itu pas mandi malah jadi bersihin kamar mandi sampai saya sikat, sampai saya kuras gitu loh. Itu Bu, jadi malah jadinya nggak mengerjakan tugasnya, malah jadi fokus kayak gitu. Jadi sebenarnya ini ya Mbak, ada faktor Kebiasaan jadi tuh punya kebiasaan banget ya, jadi kayak bersih sebelum itu baru mulai sekolah. Jadi Mbak Desa punya kebiasaan yang cukup unik ya, setiap sebelum mengerjakan tugas tuh aku apa sebelum mau nih Jadi dia tuh punya kebiasaan unik ya gitu. Jadi setiap mau mulai ngerjain tugas harus di kamar dulu. jadi jadi Mbak Desta ini ya cukup unik banget ya kok bisa sorry dong kenapa jadi grogi
Hatin senyum Hatin. Relax. Oh iya, jadi Mbak Dista punya kebiasaan yang cukup unik ya ternyata. Yang dimana tuh Mbak Dista sebelum belajar harus berada di ruangan yang bikin Mbak Dista nyaman, bersih begitu ya Mbak Dista. Bener banget. Sebenarnya itu apa ya, aktivitas yang bagus sekali ya Mbak Dista. Jadi biar belajarnya tetap fokus dan nggak terganggu dengan pemandangan sekitar begitu ya Mbak Dista. Tapi mungkin Mbak Dista juga harus tetap manajemen waktu Mbak Dista ya Mbak Dista, biar belajarnya itu juga tidak tergesa-gesa gitu loh Mbak Dista ketika mengerjakan tugas, dan belajarnya juga tetap maksimal gitu Mbak Dista. Nah, tapi sebenarnya nih, kan tadi Mbak Dista udah bilang kalau sebenarnya dosen itu udah ngasih waktu yang cukup lama karena emang pengerjaan tugas itu cukup memakan waktu dan pikiran gitu ya Mbak Dista. Nah, dengan fakta itu apa sih yang dirasakan Mbak Dista ketika Mbak Dista tuh mengerjakan tugas di mepet-mepet waktu gitu? Yang rasanya itu ketika ngerjain pas gitu. Iya. Pasti rasanya nggak tahu kenapa pasti mau nangis, karena kayak kok nggak selesai ternyata banyak ya gitu. Terus dari situ apalagi ya, mungkin nggak tahu juga ada rasa dikejar-kejar gitu, harus kayak cepat-cepat, terus juga pasti salah, sering salah gitu, jadinya malah nggak maksimal gitu. Ya. Jadi tetap ada dampaknya ya. Nah, dari situ tuh Mbak Dista pernah nggak sih untuk merubah pola belajar Mbak Dista biar maksimal juga hasil kerja dari Mbak Dista? Pernah sih Bu. Kalau itu itu saya harus bersih-bersih dulu kan. Harus bersih-bersih dulu, baru saya mau, baru saya dapat gerak hatinya untuk buka laptop. Nah, tapi kalau udah kayak Udah terlanjur bersih-bersih? bukan Bu, lebih ke mungkin kalau orangnya kotor, maksudnya kayak itu kadang saya kan pasti ada rasa malas dulu. Jadi kadang malas saya ini lehernya ya, maksudnya nggak mau ngerjain, nggak ada itu nunggu kayak mood kayak itu bersihin juga. Terus nah kadang juga saya antisipasi dulu, kadang saya pergi mungkin ke ruangan yang bersih, kan ada yang kayak kafe itu, saya sering banget itu tahu kafe dekat kampus kayak Yang di belakang? iya, McD tau nggak itu? Oh iya. Nah itu saya sering banget dari situ, karena kan temannya nyaman ya, bersih juga gitu. Terus sama apa lagi ya, emang di sana 24 jam sih, jadi saya nyaman sih. Gitu ya Mbak Dista. Sebenarnya Mbak Dista tuh udah punya power untuk merubah habit Mbak Dista ya, dengan berusaha mencari tempat yang nyaman biar nggak terdistract sama lingkungan Mbak Dista gitu. Biar itu kan aku ngomong tadi jadi ngomong Ya kan kalau misalnya nonton aku kadang sebenarnya itu udah menjadi perubahan yang cukup besar ya untuk Mbak Dista. Tapi kenapa nih kok bisa Mbak Dista merasa kalau Mbak Dista itu kembali menunda-nunda tugas? mungkin karena aku tekanan juga ya, mungkin apa-nya tugas yang bikin saya jadi malas, jadi nggak ada semangat lagi buat ngerjain itu. Kan sebelumnya saya pacu dengan kayak bersihin kamar, kalau saya mau. Nah karena saya juga capek kan aktivitasnya banyak ya, bagi saya kan udah cerita latihan semester 3 tuh full kuliah dari pagi sampai sore itu, jadi kayak kadang udah nggak ada energi buat bersihin kamar, terus mau bersihin tugas udah kayak malas-malasan di ruangan yang kayak gitu. Jadi emang saya kalau di ruangan yang kayak gitu tuh pasti saya jadi suntuk gitu. Oh iya, mungkin bisa ini aja Mbak Dista, yang sebenarnya yang dibilang Mbak Dista tadi itu sangat benar Mbak Dista. Mbak Dista tuh nggak harus selalu
Disa tuh merasa nyaman untuk belajar begitu Mbak Disa. Jadi sekarang bingung karena yang kita omongin tadi sama pastek ini tuh kayaknya beda kan? Sama sih. Aku cuma nambah-nambah dikit biar mana? Maaf ya kakak-kakak. Santai. Bentar. Masih sebentar. Saya mau tanya. Jadi kita udah tahu ya bagaimana kalau kita membuat kesepakatan buat memperkuat apa sih? Oke, berarti nih mungkin Mbak Disa bisa menerapkan lagi kalau semuanya Mbak Disa ingin menguasai tugas, Mbak Disa bisa Untuk gitu, bilang-bilang aja kesepakatan. Jadi saya ada apa bilang record tracker kan, track record. Nah, ini bilang aja saya ini ada masa langsung boleh cuma gini deh. kan kesepakatannya belum Kesepakatan. sama Ini kamu bilang apa tadi? aku pengen ngomong ini kan tadi aku ngomong kamu saya mau validasi orang belum Mungkin benar gitu. mungkin benar kan. Terus aku ngomong ini nggak sih, mungkin Mbak Disa bisa ngelakuin hal itu lagi nih semua Mbak Disa emang masih terkendala lama. Tapi aku nggak ngerti. Iya. Ngomong apa aku nggak tahu loh jujur. Mesti arahnya kemana? Aku pengen ngomong iki, nek semuanya kowe iki ngulang kebiasaanmu ngono kuwi wae ngono. Itu ngomong wae itu tuh kebiasaan yang baik. Harusnya Mbak Disa bisa apa ya? Ibaratnya Mungkin Mbak Disa bisa menjalankan kalau ibaratnya menjaga kebiasaan itu dari dalam menjaga. Oke. Apa yang saya bilang? Dan itu tuh udah menjadi kebiasaan yang cukup baik ya Mbak Dista, karena hal itu tuh bisa membantu Mbak Dista untuk tetap mengerjakan tugas begitu. Mungkin Mbak Dista bisa mempertahankan kebiasaan itu. Mungkin Mbak Dista bisa mempertahankan kebiasaan itu biar Mbak Dista juga tetap mengerjakan tugas sesuai deadline-nya dan tidak bermalas-malasan lagi karena terdistraksi dengan kondisi kamar Mbak Dista yang mungkin kurang Lingkungan. Ulangi. Itu kebiasaan yang baik Mbak Dista. dari situ Ya soalnya kamu mau potong langsung kayak gitu. Nggak usah kebiasaan yang baik Mbak Dista. Soalnya biasanya itu kebiasaan itu tuh bisa dipertahankan loh. Misalnya kalau biasanya konsisten itu bakal membantu Mbak Dista agar tidak suka menunda seperti itu. itu sudah gemes aku ki, maaf deh ya Allah, gemes banget. Selamat Tim. Enggak, aku udah nggak semangat. Justin. Otaknya aku nggak jalan. Justin. Itu aja Itu sudah termasuk lagi. sudah masuk aja mulu. Iya. Kayak kamu bilang aja kalau itu kebiasaan yang baik loh Mbak Dista. Udah jadi udah tahu maksudnya kayak cara membangkitkan semangatmu. Nah, terus tapi kalau Mbak Dista bisa konsisten itu bakal bantu Mbak Dista apa ya mengubah perilaku itu loh. Tuh jadi Mbak Dista bisa apa ya tidak menunda lagi. Udah berapa? Skip saja patahnya seorang. Mau Enggak tahu. mau di ini kah atau ini? Ini apa ini? Tengah.